teman-teman. Tapi Jadi untungnya masih hidup. alhamdulillah. Ya makanya aku Iya. tuh nggak nyaranin kalian punya target kapan gitu. Pokoknya ketika hidayah itu datang ambil aja udah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Hikmah. Dan kali ini aku kedatangan tamu istimewa lagi. hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan siapa namanya? Kayak perkenalkan nama aku Siti Rahmah. Mm-mm. Cukup ya kak, nggak usah pakai titel. Wah, nggak usah pakai titel. Artinya nih aku punya titel. Kan bulan Muharram nih. Iya betul. Ada satu momen hijrah di mana hijrah itu sendiri secara bahasa nih ya dikatakan bahwa hijrah itu adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu. Tapi kalau Rasulullah kan menunjukkan bagaimana Rasulullah ini dengan para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan akidah mereka dan juga untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh nanti ketika di Madinah gitu. Nah, di momen hijrah kali ini kita juga pengen ngulik-ngulik cerita nih dari Rahmah. Rahmah ya panggilannya. Iya Rahmah. Jangan Siti ya guys, Rahmah. Kita cerita-cerita tentang hijrah nih. Hijrah mungkin dulu berjilbabnya itu kapan sih? Kapan ya? Tahun 2010. Nggak tahu. Nggak tahu. Mas, saya nanya kan kapan? Ditanya lagi kapan? Masih Januari 2010. Jadi memang bertepatan ngambil momen. Tapi jangan ikutin ya. Ini ngambil momen tahun baru, New Year's, and then new style gitu loh. Oh gitu. Anak milenial kan. Tapi milenialnya 2010 apa tuh? 2010. Ya, paling nggak ada milenialnya sedikit lah gitu ya. Jadi 2010 itu kenapa jadi sampai mau berhijrah dengan memakai jilbab gitu, nutup aurat? Apakah mungkin dapat mimpi atau dapat ilham atau apa gitu? Sebenarnya sederhananya tuh ya Masya Allah ya dikasih Allah hidayah gitu. Maka ini bijak sekali. Astagfirullahaladzim. Dia sebenarnya dulu itu kenapa jadi berhijrah? Hijrah intinya hijrah jilbab ya kenapa jadi? Karena memang aku itu sudah ulun itu sudah pakai kerudung itu sudah nutup aurat sejak sebelum balik. Karena memang ya karena memang waktu itu dimasukin aku coba disekolahin jadi disekolahin orang tua di pesantren. Jadi memang sebelum lulus SD kita masuk pesantren, jadi memang sebelum balik itu sudah paham gitu aurat dan sebagainya. Jadi memang udah nutup aurat, sudah punya kerudung. Nah lalu tapi kalau untuk jilbabnya tapi masih pakai kerudungnya itu sih yang gimana ya, kalau temen cowok ke rumah ya udah biar aja nggak usah pakai kerudung. Gitu. Kalau rumah ya nggak pakai kerudung gitu. Cuman kalau jalan-jalan ya emang pakai kerudung gitu ya. Nah jadi kenapa jadi berjilbab? Gimana ya dulu itu ya, mengingat-ingat kembali ya memori yang telah lalu. Tapi dulu memang sudah tahu bahwa harus pakai jilbab gitu ketika menutup auratnya, ataukah memang cuma ya sekedar nutup aurat aja gitu? Jadi tahu jilbab itu wajib. Ya tahu ada desas-desus kalau jilbab itu wajib saat SMA. Cuman nggak yakin. Maksudnya masa sih jilbab itu wajib? Karena kan ya aku tuh mikirnya bahwa jilbab itu cuma pakaian tambahan aja udah gitu. Nggak yang wajib itu. Yang penting tuh nutup aurat. Nutup aurat gitu ya. Aku tuh udah merasa terbatas dengan aku yang nggak boleh membuka aurat. Gitu. Terbatasnya dalam artian nggak bisa apa? Iya, nggak bisa lepas kerudung. Kan dulu itu ya dulu itu paham bahwa nutup aurat itu wajib gitu. Jadi kan kita tuh terbatas gitu loh, nggak bisa pakai baju pendek, harus pakai kerudung. Aku tuh udah ngerasa aku tuh terbatas. Kemudian ketika tahu jilbab itu wajib, aku tuh mikirnya gini loh. Aku itu udah terbatas tapi ternyata itu belum benar gitu. Jadi ya aku tinggal satu step aja lagi menuju jilbab gitu. Kenapa nggak sekalian aja udah gitu. Ya udah sekalian aja udah gitu loh. Daripada aku nutup aurat ternyata masih salah, masih kurang gitu. Ya udah sekalian aja udah jilbab. Nah, makanya kemarin itu gitu. Terus tuh memang perdebatan ini sih lumayan sih perdebatan di dalilnya kan. Cuman kakak saat itu bilang gini. Kakak siapa nih? Oh, ada aja. Oh gitu. Maksudnya kakak tingkat gitu ya. Kakaknya cewek ya guys. Bukan cowok. Wah. Gitu ya. Di kuliah itu kakaknya tuh bilang kayak gini. Aku tuh nggak percaya. Aku tuh bilang nggak percaya kalau jilbab itu wajib, aku bilang. Masa sih jilbab itu wajib? Terus kakak itu bilang ini dalilnya. Al-Ahzab ayat 59 kan? Ini hadisnya. Asma Abu Bakar saat itu kan yang bertanya kepada Rasulullah. Nah, terus sama ini yang juga Asma juga rasanya yang dia nanya tentang
waktu lebaran gitu Iya, kan. waktu lebaran dia itu. tidak punya gimana dengan wanita-wanita Iya, yang tidak tidak mempunyai jilbab. iya, Bagaimana, tidak kayak mempunyai gitu. jilbab gitu. Nah, jadi orang yang wanita yang punya jilbab itu meminjamkan gitu. Mm-mm. Nah, ini hadisnya di dalilnya ya terserah kamu percaya atau enggak. Terus aku mikir ya udahlah gitu. Mm-mm. Ya udah karena ini sudah dalil karena ini hadisnya maksudku aku tuh udah nggak bisa berargumen apa lagi kayak gitu lagi. Jadi tinggal nafsu aja lagi yang menghalangi diri untuk hijrah itu cuma nafsu aja. Ya udah sudah nggak ya udah selesai memahami bahwa jilbab itu wajib ya nggak ada alasan lagi untuk bilang enggak ya udah. Jadi kalau kamu mau tahu ya cerita awal hijrah aku tuh Iya. aku cuma punya jilbab 4 Oh iya. sebenarnya. Tapi ada sih beberapa cerita teman-teman yang lain dia ada yang punya jilbab 2. Jadi dipakai satu Iya. dicuci, dipakai satu dicuci gitu-gitu aja. Aku tuh alhamdulillahnya 4 sih, 4 teman-teman. 4 loh, lumayan banyak Lumayan itu ya. banyak. Artinya Alhamdulillah. bisa pakai 3, 1 dicuci Iya, gitu ya. Pakai 3 hari lagi bisa dicuci Iya, lagi iya, luar gitu. biasa. Alhamdulillahnya gitu kemarin. Dan Iya. memang waktu aku itu di Fakultas Hukum itu kuliahnya cuma sampai Kamis. Hmm. Sebenarnya Selasa, Rabu, Kamis. Jadi pas bisa ya hari. pas 4 hari gitu. Iya. Oh, iya, iya. Jadi dia bisa dipakai 4 hari kan. Tapi nunggu momen tadi itu ya. Sebenarnya sudah momen Muharram itu tadi. Januari enggak? Oh, Januari. Oh, pas New Year-nya. Bukan New Year-nya. Oh, gitu. Hijriah, tapi Masehi. Oh, gitu. Padahal sebelumnya itu sudah berarti sebelum 2010 itu sebenarnya sudah pergulatan. Iya, 2009. Iya, 2009 itu 2009. pergulatannya. Jadi, tapi kemudian aku tuh memutuskan berjilbab itu kalau nggak salah bulan November atau November kayaknya. November. Kan aku tuh memutuskan, oke nanti Januari aku akan berjilbab, Lumayan. teman-teman. Tapi Jadi untungnya masih hidup. alhamdulillah. Ya makanya Iya. aku tuh nggak nyaranin kalian punya target kapan gitu. Pokoknya ketika hidayah itu datang ambil aja udah. Karena waktu nunggu 2 bulan itu, nunggu ke Januari itu pergolakannya beda lagi. Itu kamu yakin mah? Kamu yakin mah? Makin banyak godaan Iya, ya. kamu yakin gitu loh. Oh, Ini gitu. kamu punya jilbab cuma 4 loh, terus sebagainya lah, pokoknya banyak lah perdebatan gitu. Cuman ya Iya. sudahlah karena aku udah komitmen, udah aku tulis di Facebook. Jadi Oh, gitu. aku nulis di Iya, iya, Facebook saat itu. Jadi aku tuh nulis status, Apa? nulis status apa ya? Kalau nggak salah tahun baru New Year's New Style, aku bilang gitu, atau tahun baru. Oh, udah ada budaya. clue-cluenya Iya, gitu ya. aku udah ngasih gitu kan. Nah, itu kan perdebatan luar biasa Iya. tuh sebelum Januari itu. Tapi kan aku sudah nulis status, aku bilang kan Jadi ya malu udah, gitu ya kalau misalnya tidak malu pakai gitu. sendiri gitu. Jadi ya udahlah, mari kita komitmen pada apa yang telah kita umumkan ke halayak ramai. Jadi, Itu gimana tuh perasaannya setelah pakai itu gitu? nah perasaannya biasa aja aja. Oh, biasa aja. Kali aja alhamdulillah gitu akhirnya aku lega gitu karena udah menepati janji di Facebook. Ini kan janji di Facebook, ya Allah. Dulu Facebook ya nggak IG. Sekarang kita sudah berpindah ke IG. Oh gitu. Kalau saya dua-duanya masih. Masih aku nggak ada lagi Kak Facebook. Aduh, IG capek Facebook. aja ya. IG aja sih sekarang. Nah, Jadi, terus gimana perasaannya tuh? perasaannya sebenarnya B aja ya. B aja. B aja iya. B aja iya gimana ya? Ya dia basically sebenarnya B aja kalau secara perasaannya. Cuman kok kesini gitu kayak dimudahkan aja gitu. Dimudahkan Dimudahkan aja. maksudnya? Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak teman-teman itu aku tuh kan sebelum berhijrah itu kan punya teman-teman tuh. Gitu. Jadi kayak apa ya, kayak setelah berhijrah itu kayak dibatasi, bukan teman-teman yang ngejauhin, bukan, oke teman-teman kalian tidak pernah ngejauhiku. Bukan teman-teman yang ngejauhin, tapi akunya aja gitu yang merasa kayaknya ini bukan tempat aku deh gitu, bukan it's not my place, so ya udah gitu, membatasi diri untuk tidak hangout gitu, tidak jalan. Apalagi kan kalau mata kuliah kosong ya kita ke mall yuk, kan biasa ya, gitu. anak mall Iya, iya. ya nonton dan sebagainya kan. Cuma karena ya udah berjilbab ya udah membatasi diri, nggak lagi. Kemudian kan jadinya kita terhindar tuh jadinya dari hal-hal yang memang kita awalnya dulu nganggap itu mubah, tapi kan sebenarnya itu suatu kesia-siaan. Iya, gitu. betul. Nah, dengan jilbab itu kayak kita tuh kayak mudah aja untuk taat, nah gitu loh, dimudahkan untuk taat gitu. Jadi sebenarnya salah gitu ya, satu anggapan yang keliru mungkin kalau kita akhlaknya dulu deh kita perbaiki dulu, baru setelah itu kita nutup aurat. Padahal justru ketika kita menutup aurat, ketika kita menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah ini, maka secara apa ya, akhirnya dimudahkan kayak tadi ya. Jadi akhirnya lebih bisa, lebih mudah untuk memperbaiki diri. Karena kalau misalnya mau apa-apa tuh ingat sama jilbab kamu, ingat sama kerudung kamu gitu ya, seperti itu. Karena dulu tuh dibilang, karena ada satu kakak yang bilang kayak gini, kita tuh kan kayak Kakak mana lagi nih? banyak kakak saya Banyak ya kakaknya. tapi cewek semua.
Tapi luar biasa loh. Aku itu pengen banget punya kakak. Pengen banget karena aku anak pertama. Oh, sama dong kita. Iya. Jadi nggak mungkin punya kakak. Jadi pengen banget punya kakak gitu. Jadi makanya waktu kenal Islam, ternyata Allah kabulkan doa di situ. Dapat banyak kakak di sana. Ya kan nggak cuma satu ternyata. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali kakak saya. Jadi makanya tuh luar biasanya di situ sih juga. Jadi ketika sederhananya gini kan, percaya aja bahwa ketika kita mendekat kita berjalan gitu, nah Allah berlari kan ke kita. Makanya luar biasa sih. Setelah hijrah itu baru menyadari ternyata satu persatu doa itu dikabulkan. Bahkan doa yang tidak mungkin pun, pengen punya kakak, gimana caranya punya kakak? Lah, kamu anak pertama gitu. Kecuali kan ada sinetron. Ternyata ada saudara sahabat atau di mana gitu kan. Ternyata bukan hanya milenial ya, dia juga anak sinetron. Jadi itu sih, dan banyak banget gitu punya kakak jadinya. Jadi kakak banyak banget asli, dan memang kakak yang benar-benar ngejaga gitu. Oh gitu. Nggak cuma sekedar kakak biologis aja, tapi kakak ideologis, kakak dalam Islam, kakak yang mengajarkan kebaikan, kakak dalam hal ekonomi juga. Ditraktir sana sini ya kan. Mau dong. Jadi gitu, jadi kayak all in package gitu loh. Jadi all in package. Jadi dia satu paket gitu. Jadi kakak itu bilang kayak gini sih sederhananya. Ketika saat kita merasa kayaknya aku salah deh di sini deh. Kadang kan kita merasa salah kostum. Jadi aku pernah yang ditiru ya, mau nonton. Ini banyak banget ya. Banyak banget ini ceritanya tuh jangan tiru. Jadi waktu itu mau nonton gitu kan, mau nonton terus nggak tahu kenapa jadi aku disuruh waktu itu nggak ada yang online. Jadi emang kita kalau mau ngantri tiket yang ngantri aja udah gitu. Terus kan aku kan yang ngantri gitu. Aku tuh ngerasa risih banget ngantri di situ. Padahal orang tuh santai aja ngeliat aku gitu. Tapi aku tuh ngerasa risih banget gitu. Karena nggak tahu kenapa, pokoknya ngerasa risih, ngerasa salah tempat aja gitu kan. Terus ya kakak itu bilang ke aku bahwa ketika kita merasa risih di satu tempat dengan jilbab kita, itu bukan berarti kita yang salah tempat, bukan. Tapi itu berarti seorang muslimah tidak sepantasnya ada di situ. Jadi kayak aku langsung iya gitu. Ketika aku tuh merasa nggak pantas deh kayaknya aku di sini. Oh berarti bukan aku aja ternyata yang nggak pantas. Muslimah itu nggak pantas ada di situ sebenarnya, kayak gitu. Bukan tempatnya di masjid. Nah tadi luar biasa ya, sudah ceritanya dijaga oleh kakak-kakak yang banyak sekali gitu. Banyak satpamnya. Itu banyak satpamnya. Itu ada nggak pernah merasa risih gitu? Kadang-kadang kan kita, aduh kayaknya sih cerewet banget sih mereka ini gitu. Mau ini dilarang, mau ini di apa? Ya pokoknya cerewet lah gitu. Ada nggak seperti itu perasaannya? Ini merasa terlalu banyak aturan. Iya. Apa sih kayak gitu? Basically sebenarnya aku tuh tipe yang pragmatis. Mungkin karena aku tuh orangnya pragmatis gitu. Ketika aku merasa kayaknya terlalu banyak aturan deh, ya udah aku abaikan aja. Jadi aku nggak ngamuk, maksudnya nggak ngamuk yang ya ini kenapa gerak ngatur-ngatur gitu. Enggak cuma enggak aku hiraukan aja udah. ya udah sudah. Oke, itu jadi pertimbangan aku. Kalau aku mau akan kuturuti, kalau tidak jangan marah ya gitu ya. Sebenarnya balik lagi memang nanti dipikirkan kembali gitu. Benar nggak sih yang dikasih tahu ini? Kan tetap sama tolak ukur kita itu adalah ya hukum syara tadi, halal haram tadi, tolak ukurnya gitu. Selama apa yang disampaikan itu benar gitu, ya kenapa enggak gitu. Jadi ditelaah ya ditelaah. Tapi memang aku karena aku orangnya abai, ya udah serah kalian deh gitu. Nanti setelah itu di kamar gitu ya, direnung-renungkan gitu. Tadi kayaknya bener deh ya gitu. Terus orang tua gimana nih ketika pakai jilbab gitu kan? Mak, kayak Mak. Mama sama Abah sih santai-santai aja, karena memang background keluarga itu religius. Oh gitu. Mama Abah itu dia concern ke makanya kan tadi kan dimasukkan ke pesantren kan, lulus SD. Mereka memang backgroundnya memang religius. Jadi selama ya ternyata mereka memahami sih. Gini. Jadi aku itu jadi gini, kadang tuh memang kita tuh harus ngasih satu perubahan yang signifikan gitu di orang tua. Jadi aku tuh saat itu aku mikir, aku kan hijrah gitu. Hijrah, tapi hijrah itu kan tidak sekedar jilbab aja kan. Jilbab tidak hanya penampilan aja gitu ya. Itu kan step awalnya gitu. Tapi kan harus ada tuh dilanjutkan lagi dengan perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Perilaku misalnya, kebiasaan gitu ya. Jadi kan aku lihat orang tuaku itu aku lihat bahwa sifatku ini yang mana sih yang paling nggak disukai sama orang tuaku. Ada dua sifat aku yang paling nggak disuka sama orang tuaku. Apa itu? Pemarah, boros.
Pemarah wajar ya karena aku anak pertama. Jadi aku tuh emosian banget. Jadi kalau kalian tahu aku tuh orangnya gimana dulu. Jadi teman-teman yang satu SD, SMP, SMA, teman-teman kalau yang dia SD, SMP, yang satu sekolah sama aku, sebelum aku hijrah itu pasti ngeh bahwa aku itu orangnya pemarah. Gak bisa diganggu dikit gitu ya, langsung berkobar. Orang Banjar tuh perajuan gitu. Tapi dia basically dia pemarah. Cuman kadang kan aku nggak ada energi buat marah, ya udah meraju aja udah. Ya pemarah sama yang kedua itu boros. Aku tuh orangnya boros banget gitu. Nah jadi ternyata aku ngerasa nih menurut penelaahan aku ya, tapi nggak tahu sih orang tua aku gimana melihatnya. Ini sudut pandang aku kan. Mereka kayaknya aku tuh sifat aku yang paling jelek itu pemarah sama boros gitu. Lalu ya itu yang paling gak disuka sama orang tua aku. Jadi ya itu yang ku perbaiki bener-bener. Gitu. Jadi manajemen emosi. Ya, jadi nggak iya tetap sih sometimes kadang kan memang keluar gitu marah itu, cuman nggak sesering dulu gitu. Terus nggak boros sebagainya. Borosnya pernah kayak apa sih gitu? Enggak mau. Enggak, standar aja gitu ya. Cuman jadi kan beli sesuatu yang sebenarnya ya mungkin ini ada yang lucu nih gitu, padahal nggak perlu gitu ya, gitu dibeli gitu. Yang mungkin seperti itulah contohnya ya. Jadi memang dulu itu gitu. Jadi ya itu dua hal itu yang saya rubah, yang aku rubah. Nah di situ orang tuaku paham, bukan tahu, baru mereka nyadar kayaknya Rahma ini berubah deh. Nah di situ kenapa jadi orang tuaku itu ngedukung banget saat aku hijrah. Kenapa? Karena dua sifat aku yang paling mereka tidak suka itu perlahan-lahan menghilang gitu. Makanya teman-teman yang hijrah, yang bingung kenapa kok dapat pertentangan, dapat ditentang sama orang tua. Aku kasih tips, cari deh apa yang orang tua itu nggak suka dari kita. Sifat apa yang nggak mereka suka sama kita. Rubah itu. Maka itu orang tua akan sangat mendukung kalian untuk hijrah, serius nih. Bahkan kan kalau dulu itu ada satu kakak lagi. Ini kakak yang keberapa sudah disebut-sebut. Ada kakak yang bilang kayak gini, ya memang ridho Allah dan ridho Rasul itu yang utama. Iya. Tapi ridho orang tua itu perlu dibuka untuk ke sana. Jadi jangan dilewatkan. Ridho orang tua itu penting. Kadang kita ngerasa bahwa yang penting ridho Allah sama ridho Rasul, tapi kita ridho orang tua itu loh gitu. Nah, jadi itu salah satu caranya. Dan sebenarnya biru walidain juga merupakan salah satu kewajiban kan gitu. Berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk menutup aurat. Karena mungkin orang tua bisa jadi mereka tidak memahami juga gitu kan. Jadi akhirnya ada nggak seperti itu? Ini bisa guys, saya serahkan sama dia saja. Nah ini memang enak nih, Olive ya, jangan lupa ya, kita udah endorsekan ini ya. Tapi kita beli sebenarnya, ini kita beli, kita mendukung usaha teman-teman. Jadi gitu cara dukung usaha teman guys. Iya. Ya, kedepannya nih mau apa nih setelah lulus? Mau kerja atau mau nikah atau mau apa bikin dulu? Bisnis? Iya, bikin bisnis. Sebenarnya kalau aku itu kan S2-nya notaris, notariatan. Sebenarnya kalau untuk notaris itu masih panjang sih jalannya. Jadi nanti dia ikut ujian ini itu kan, terus itu nanti magang dulu di BPN 6 bulan, habis itu magang lagi di kantor notaris 2 tahun. Iya. Banyak lah. Aku tuh masih mikir sih mau ngelanjutin karir sebagai notaris, karir ya Allah, ya kan? Atau bagaimana gitu. Cuman kalau ditanya apa rencana ke depan, 2 aja sih. Apa? Nah, menikmati manisnya taubat dan menikmati indahnya dakwah, itu aja sih. Oh gitu. Jadi menginfakkan diri untuk dakwah, nggak sih, kayak lebih kayak aku tuh mikir kayaknya ini aku udah bilang sih, aku udah nanya sih sama orang tua aku, sudah dibicarain gitu. Nanti next stepnya gimana sih? Boleh nggak aku nggak kerja? Aku tanya sama bapakku, terus ayahku bilang ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillahnya dikasih orang tua yang ya udah perempuan. Gitu ya. Ayahku tuh bilang gini, ya perempuan kan nggak wajib kerja. Aku tuh, wah, subhanallah, masya Allah gitu. Abah kan bilang gitu, perempuan nggak wajib kerja ya udah. Gitu. Cuman harus jelas kamu mau ngapain kalau nggak kerja. Kerja enggak nih, kalau enggak apa ini? Jadi kamu mau ngapain gitu kan? Jadi aku bilang, aku kayaknya lebih mau konsen ke dakwah aja gitu. Karena memang dakwah itu, aku mencintai dakwah, maka cinta itu dia akan meminta semuanya, ya kan? Dia akan meminta semuanya guys. Jadi aku akan serahkan semuanya. Wah, romantis sekali. Wah, kamu yang bernama dakwah. Aku untukmu. Apa sih? Aduh ya Allah. Karena memang dunia itu
perlu banyak perubahan Kak. Umat itu perlu disadarkan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan kita jadi begini pun sebenarnya karena dakwah gitu ya. Coba kalau misalnya nggak ada yang mendakwahkan Iya, kita betul. betapa pentingnya menutup aurat, kewajiban seorang muslimah itu seperti apa, kewajiban lainnya di dalam Islam, aturan-aturan Islam itu seperti apa. Kan ya mungkin kita tidak menjadi seperti ini Iya, betul. gitu. Yang lebih baik kehidupannya insya Allah gitu ya. Berbiasa sih dakwah. Iya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita Betul. perbincangkan gitu ya. Karena masalah hijrah ini tadi ternyata tidak hanya sekedar kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau tidak cuma sekedar penampilan diri saja gitu ya, dari yang tidak berhijab menjadi berhijab gitu ya. Tapi lebih kepada juga diikuti dengan perpindahan perilaku. Iya. Dari yang tidak taat menjadi taat, dari yang suka melalaikan kewajiban jadi taat gitu ya. Baik, terima kasih ya atas kedatangannya di sama-sama sini. Kakak. Terima kasih ini aku hari ini Sudah diundang. meluangkan waktu karena Nggak nyangka sama sekali guys diajak vlog padahal bareng. sebelum kita kapan? Lama Udah sudah ya? Aku sebulan sama ada. Sebulan lah. Kayaknya I think sebulan deh. Iya deh, sebulan deh kayaknya deh. Oh iya, yang setelah itu ya, Rahma ngantar aku ke Banjarbaru itu Buat ya. hangout aja. Iya, hangout rapat, rapat ya, bukan hangout. Bener sih hangout gitu, keluar kemana? Rapatnya di kafe. Hangout juga sih. Nah itu iya, dan alhamdulillah hari ini bisa berhadir di sini. Mudah-mudahan jangan jarak lah, bisa datang lagi Kita ke akan membahas sini. skincare. Jazakallah khairan kasiran. Apuan. Iya. Jangan lupa ya untuk di Apa? like, comment, subscribe, Ada aku guys. share. Teman-teman Rahmah ingat ya untuk nonton video Dan ini ditonton bukannya aku malu. Tidak. karena ada beberapa hal, terutama kakak-kakaknya tadi. Jadi kan kakak-kakaknya bisa nebak, oh ini aku kemarin, oh ini aku gitu bilang. Jangan ini aku jadi. Iya. Oh my god. Ya baiklah, terima kasih. Kita sama kakak. akhiri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah. Annyeong.